Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo rekan-rekan muda sekalian, senang sekali pada kesempatan ini dapat berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada kesempatan hari ini berjudul Tidak Aji Mumpung, didasarkan pada 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai dengan 19a. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh kembali bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan ini benar-benar menjadi pelita dalam kehidupan kami yang menuntun hidup kami untuk semakin serupa dengan Engkau saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan semua, yang menjadi pusat daripada refleksi kita dari bacaan tadi adalah 2 Raja-Raja 5 ayat 16. 2 Raja-Raja 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun. Nah, rekan-rekan semua, edisi hari ini kita merenung bersama dengan saya, Pendeta Samuel dari GKI Cicurug, Sukabumi. Istilah aji mumpung adalah ungkapan yang merujuk pada kesempatan untuk memanfaatkan suatu kondisi demi kepentingan pribadi, khususnya ketika ada peluang yang terbuka. Istilah ini mengandung makna bahwa seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada yang hanya datang satu kali, atau mungkin hanya ada dalam waktu terbatas untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun istilah ini sering dipandang negatif, dalam beberapa situasi memanfaatkan kesempatan dengan cara yang baik dan bijak dapat membawa manfaat tersendiri. Oleh karena itu, pertimbangan moral dan etika harus menjadi syarat mutlak. Bacaan hari ini menunjukkan adanya peluang bagi Nabi Elisa untuk mendapatkan keuntungan dari peristiwa penyembuhan Naaman. Setelah mengalami mukjizat dan disembuhkan, Naaman ingin memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Namun, Elisa dengan tegas menolaknya. Ia tidak ingin memanfaatkan keadaan dan kesempatan demi keuntungan pribadi. Naaman bahkan mendesaknya berkali-kali, tetapi Elisa tetap menolak hadiah tersebut. Penolakan itu bukan karena Elisa tidak menghargai Naaman, melainkan karena ia ingin menunjukkan bahwa mukjizat yang terjadi bukan karena dirinya, melainkan karena kuasa Tuhan semata. Elisa ingin Naaman tahu bahwa kebaikan dan berkat Tuhan tidak bisa dibayar dengan uang atau hadiah. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma. Rekan-rekan muda sekalian, godaan untuk memanfaatkan situasi atau mengambil keuntungan dan dari kesempatan-kesempatan yang ada baik dalam pekerjaan, hubungan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya akan selalu ada. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita arti integritas dan kejujuran. Pertimbangan moral dan etika harus menjadi proses yang wajib kita dalami agar terbebas dari godaan kepentingan diri serta tetap tulus dalam melakukan perbuatan baik, mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui renungan ini kami dibentuk menjadi generasi muda yang berani untuk menjaga integritas diri kami di tengah godaan-godaan untuk mencari keuntungan pribadi. Biarlah Engkau yang terus membentuk kami di dalam segala keterbatasan kami. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda sekalian, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga membagikan renungan ini agar menjadi berkat
untuk rekan-rekan kita yang lain. Tuhan memberkati kita.